Halo, shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Septi Dewi Clara Berbangun, NPM 2202013. Saya berasal dari kelas MIP 2201. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi penjadwalan. Berikut penjelasannya. Nah, penjadwalan memiliki sebuah pengertian yaitu sebuah kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Dalam penjadwalan terbagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama penjadwalan jangka pendek, kedua penjadwalan jangka menengah, ketiga penjadwalan jangka panjang. Nah, penjadwalan jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal dalam urutan tertentu. Penjadwalan ini digunakan untuk menentukan proses apa yang akan dijalankan berikutnya setelah proses saat ini berakhir. Nah, yang kedua penjadwalan jangka menengah adalah sebuah proses pemindahan yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder atau biasa disebut swapping. Dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, selanjutnya masuk pada strategi penjadwalan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penjadwalan non-preemptif. Nah, yang kedua, penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Selanjutnya, penjadwalan preemptif adalah jenis penjadwalan pada sistem operasi dengan kemampuan menghentikan sementara yang berlangsung agar terdapat ruang untuk jalannya proses yang lebih diprioritaskan. Ini merupakan kebalikan dari non-preemptif, di mana untuk satu proses yang sedang dieksekusi oleh pemproses memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara. Dalam penjadwalan terdapat 5 kriteria, yaitu 1. Adil, kedua efisiensi, ketiga waktu tanggap, keempat turnaround time, kelima throughput. Adil adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemproses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation. Starvation adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemproses secara adil. Efisiensi adalah efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Keadaan sibuk berarti pemproses tidak menganggur. Layanan pemproses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan layanan sistem operasi secara efektif, bukan untuk melakukan penjadwalan itu sendiri. 1. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap pada sistem interaktif adalah waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluar seperti layar atau terminal. Waktu tanggap untuk sistem interaktif bisa disebut sebagai terminal response time. Kedua, waktu tanggap pada sistem waktu nyata. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar atau terminal. Nah, selanjutnya turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi atau waktu layanan proses atau job dan waktu menunggu dari proses itu. Cara menghitung turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu.
Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit. Nah, dalam strategi non-preemptive menerapkan 4 algoritma, yaitu yang pertama FCFS, yang kedua SJF, yang ketiga HRN, dan yang keempat MVQ. Nah, pada FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Nah, selanjutnya pada SJF. SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antrian memiliki waktu tunggu atau waiting time yang pendek dalam tugas akhir ini. Selanjutnya HRN. HRN adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses, tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari SJF non-preemptive. MVQ adalah algoritma scheduling yang membagi kue-kue ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan keperluan schedulingnya. Algoritma yang menerapkan strategi preemptive terbagi 4 macam, yaitu yang pertama RR, round robin, yang kedua SRF, shortest remaining first, yang ketiga PS, priority scheduling, dan yang keempat GS, guaranteed scheduling. Nah, yang pertama RR atau round robin, salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan secara luas di dalam penjadwalan CPU. Algoritma round robin menggunakan sistem time sharing dengan static quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi CPU. Algoritma ini tergantung pada ukuran quantum time yang diberikan. Nah, yang kedua SRF. SRF adalah metode penjadwalan yang merupakan versi preemptive dari shortest job first. Task scheduler selalu memilih task yang sisa waktu pengerjaannya paling pendek. Selanjutnya PS, priority scheduling adalah metode penjadwalan yang mendahulukan task yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap task memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, dan yang terakhir adalah GS, guaranteed scheduling, merupakan penjadwalan preemptive yang menggunakan prioritas dinamis, memberi janji realistis daya pemrosesan yang sama. Sekian materi pembahasan tentang penjadwalan bersama saya. Terima kasih, shalom, selamat pagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.